pasti Allah sembuhkan. Ya. Kemudian walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Lagi-lagi saya sambung perspektif pemahamannya, Allah tempat meminta. Ini makna ini banyak kali Pak. Tapi pagi ini kita ingin benar-benar mengesahkan Allah dan hanya meminta kepada Allah, yakin permintaan kita diprioritaskan karena dia tidak punya apa? Anak juga ayah. Yang keempat, Allah bilang walam yakullahu kufuwan ahad. Salman, minta sama aku, kata Allah. Aku nggak punya anak, nggak punya bapak. Kau pasti jadi prioritas. Jangan coba-coba lagi cari ke tempat lain kalau mau minta, karena tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Kalau kau minta sama orang pinter Pak, kau dijadikan ATM berjalan nanti. Ya kan? Jangan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sama dengan dia. Nggak ada yang mampu menunaikan hajatmu kecuali dia. Nggak ada yang mampu menyelesaikan masalahmu kecuali dia. Nggak ada yang mampu memelukmu kecuali dia. Nggak ada yang mengerti tetesan air matamu kecuali dia. Nggak ada yang mau menampung rengekanmu kecuali dia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ada yang sama Allah SWT. Jadi, yuk kita buktikan Allah Maha Esa. Dia tempat kita memintalah kepadanya karena kau akan diprioritaskan karena dia tidak punya anak atau ayah. Dan tidak ada yang sama dengannya. Nggak ada yang sepemurah dia. Nggak ada yang sepengasih dia. Nggak ada yang sepenyayang dia. Nggak ada yang semaha kuasa dia. Jangan cari lagi. Jangan lagi cari lagi kekuatan di apa tadi namanya? Tawangmangu atau apa namanya? Jangan lagi ke Nyi Roro Kidul gitu loh. Saya coba telepon Nyi Roro Kidul, dia bilang apa? Saya juga nggak tahu itu man. Kenapa orang bilang saya sakti? Padahal saya di dalam sini nggak ada hubungannya sama urusan manusia gitu. Tapi kan kita tergoda, akhirnya banyak orang yang tersesat. Tapi mudah-mudahan kalau udah sholat subuh berjamaah, udah ngaji, baca qul huwallahu ahad, mudah-mudahan tauhid kita sama-sama kita murnikan ya Pak ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Terakhir saya bilang, Nabi pernah bersabda begini, siapa kalian yang mau mengkhatamkan Al-Quran malam ini? Para sahabat bingung, ya nggak bisa ya Rasulullah, mana bisa kami khatamkan Quran malam ini? Akhirnya Nabi bilang apa? Bacalah qul huwallah 3 kali, itu sama pahalanya dengan mengkhatamkan Al-Quran. Tapi jangan bikin hadis ini menyebabkan kita malas baca Quran. Kadang-kadang orang salah paham, oh berarti kalau baca qul huwallah 3 kali khatam Quran kan gitu ya. Akhirnya qul huwallah terus, apalagi aku cinta qul huwallah terus, enggak juga begitu. Tetap baca khatam Al-Quran, kemudian amalkanlah membaca qul huwallahu ahad 3 kali pagi dan sore atau sebelum tidur. Mudah-mudahan hidup kita dijaga oleh Allah SWT. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya boleh, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya. Oh limbah.
Hmm. Siap, siap. Baik, baik, baik. Hmm, baik. Assalamualaikum. Ya, ini apalagi kalau mengenai nama yang Bapak sebutkan, kita tidak boleh bahas ya, karena nanti kita berdosa bareng nanti di sini jadinya. Disebutnya gibah ya kan? Jadi nama itu tidak kita bahas. Tapi kita coba kaji bagaimana manusia bersahabat dengan jin. Banyak sudah ulama yang saya tanya, semua ulama menjawabnya, jangan kau bersahabat dengan jin. Karena susah dipercaya jin itu, Pak. Tapi jin juga bilang manusia lebih susah lagi dipercaya, sebenarnya gitu. Iya. Dua-duanya susah dipercaya ini kan gitu ya. Terus guru saya bilang, lagian ini banyaknya manusia yang kasat mata, kenapa harus berteman sama jin? Lagi-lagi orang berteman sama jin biasanya pengen apa? Kekuatan. Dulu waktu saya masih kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, Pak. Saya ikut nih belajar ilmu jin ini. Saya pernah ikut belajar. Saya ajalah ceritanya supaya nggak gibah kita ya. Jadi kalau orang lempar saya pakai batu bisa saya tahan. Batunya terbang. Tapi itu jin yang punya. Ada ritualnya yang harus kita jalani. Tapi saya beruntung. Guru saya sayang sama saya. Dia dengar saya mempelajari itu, saya dipanggil. Nah, dipanggil, dinasehati. Kemudian hari berikutnya, salah satu tim yang sama saya belajar itu kesurupan. Dan jinnya cuma bilang gini, kau kemarin udah dinasehati sama gurumu, kenapa kau belajar lagi gitu sama saya? Iya. Kemarin kan kau dipanggil sama gurumu, supaya kau nggak belajar ilmu ini. Kenapa kau belajar lagi? Gitu. Sudah itu saya yakinnya ilmu itu tidak perlu saya pelajari. Dulu kan kita kelas 3 SMP, kelas 1 SMA kan pengen melet perempuan. Gimana sih Bu? Cuma gitu doang udah naksir itu perempuan sama kita Pak. Gitu kan? Pengen jadi jagoan. Kemanapun sikat aja gitu loh Pak. Ternyata sesudah dinasehati dan menyadari, sekarang kalau diajak orang berantem saya mending dipukuli aja udah. Karena menyadari bahwa kita lemah itu baik buat hidup kita di dunia, baik buat hidup kita di akhirat. Tapi kalau kita pengen diri kita ini kuat, iblis itu puluhan juta tahun mungkin Pak mengabdi kepada Allah. Diputuskan masuk neraka hanya karena merasa lebih hebat daripada Adam. Apalagi kita sengaja mencari sahabat dari kalangan jin, tujuannya supaya kita dianggap orang hebat. Masuk neraka itu udah. Nah gitu ya. Maka kalau sempat pernah bersahabat sama jin, putuskan persahabatan itu. Ada akibat-akibatnya nanti. Putuskan persahabatan itu, karena itu bagus. Buat hidup di dunia juga di akhirat. Jadi, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ya, jangan sampai kita mau bersahabat dengan jin. Karena mereka menawarkan duit banyak, kekuasaan, power, aura, ototok aura, katanya gitu ya. Bapak kalau mau punya aura, sholat 5 waktu,
baca Quran, jangan batal wudhu, banyak bersedekah, pasti punya aura. Kalau perlu lamar aura kasih, punya kau aura langsung. Coba itu kan lebih enak lagi Pak itu. Si ibu ketawa. Iya. Karena kan manusia ini ingin bersahabat sama jin, kan itu aja ujung-ujung. Kalau nggak aura, power, apalagi pelet, itu aja. Penglaris gitu. Usah. Allah lebih hebat. Ya. Jadi mengenai nama tadi, kita doakan kalau dia memang punya itu, kita doakan semoga beliau diberi Allah hidayah, sehingga dia melepas semuanya. Suatu saat dia menyadari bahwa lemah adalah anugerah yang Allah beri ke kita, supaya kita benar-benar menghamba kepada Allah. Gak usah pengen kuat Pak, biar Allah yang maha kuat, yang menjaga, membantu kita. Kalau akhirnya dibacok dan putus, berarti Allah maunya begitu. Nggak usah pelajari, dibacok nggak putus. Nggak ada gunanya nanti. Kata-kata guru saya, dibacok nggak putus, rel kereta api, coba kau bacok, putus nggak? Putus nggak Pak? Tapi kan jadi rel dia, mau jadi rel. Ya kan? Bisa jalan di atas air, bisa nyelam ikan, Pak. Bisa dia. Ujung-ujungnya di mana? Penggorengan. Bisa terbang, berkicau, ujung-ujungnya dalam sangkar. Justru karena manusia ini kayak gini, Allah udah bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dibacok putus, nggak bisa jalan di atas air, nggak bisa terbang. Ini Allah bilang fi ahsani taqwim. Kenapa kau mau sempurna-sempurnakan lagi dengan bersahabat sama jin? Lemahnya kita, keterbatasannya kita, yang kita dogmakan sendiri ke diri kita ini adalah ciptaan paling sempurnanya Allah SWT. Jadi jangan cari yang lain lagi. Nah, ya, ini jangan bersahabat dengan jin. Nah, yang kedua tadi apa, lupa aku yang itu. Oh ya. Kalau menggandakan uang apalagi Pak? Kalau dia bisa menggandain uang, ngapain dia praktek menggandakan uang? Udah gitu aja. Sederhana sebenarnya ya. Aku pun heran nengok orang yang terjebak ini. Kalau dia bisa menggandakan uang bener, ya nggak usah buka praktek lah. Duit kau aja di rumah kau gandakan, kan gitu ya. Kau gandakan sendiri, kalau perlu ditaruh ini kau beli semua udah. Makanya akal sehat itu harus dibangun Pak. Apa cara berpikir ya? Kan gini ya, mudah ya. Kalau dia memang bisa menggandakan uang, maka dia gandakan uang sampai ke langit kalau perlu dia punya uang kan. Ngapain dia ngajak orang gandakan uang? Aduh, banyak kali penyakit mengenai uang Pak di Indonesia ini nih. Aduh, Pak, ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terjebak ya. Duit Soekarno lah, duit Pasundan lah, duit Raja Sisingamangaraja lah, duit siapa lagi? Majapahit lah, emas disimpan di bank Swiss lah. Ya Allah, ku bilang nih, dan yang kena ini Pak, rata-rata orang yang berpendidikan. Ini bukan cerita orang Pak ini ya, orangnya udah nyampe ke rumah saya ini. Bukan satu, kurang jari ini ngitungnya Pak, yang terjebak ini. Kita nasihati, kalau belum dia habis, nggak percaya dia sama kita. Astagfirullahaladzim. Aku bilang, terus kalau punya uang banyak, mau dibawa kemana sih Pak? Sekarang duitmu banyak Pak nih. Meninggal kau nanti jam 7.30. Kemana itu duit? Banyak udah guru kita yang bilang, boleh punya banyak duit, tapi jangan terobsesi kali lah.
sampai ngedatangi dukun, ngegandakan duit. Oh, terpengaruh katanya emas Raja Pasundan lah, emas Raja Majapahit lah, emas Singosari, Sisingamangaraja, emas Sriwijaya. Aduh, saya nih Pak pernah ketemu kiai, bahkan nih panggil orang ustadz, pesantrennya besar, ngomongin emas Majapahit harus dicari gitu. Saya bilang, sebegitu rusaknya duit di kepala manusia itu Pak. Aku bilang daripada nyari emas Majapahit, mending kita beli sumur bor minyak satu, bilang. Nyata, betul nggak Pak? Yuk kita cari, kalau memang punya duit, beli satu sumur di Arab sana. Dari mana kan gitu ya, daripada nyari emas Majapahit. Yuk, janganlah yang kayak gitu-gitu, jangan ya Pak ya. Yang berhubungan dengan penggandaan uang, orang-orang. Lagian gini ya Bapak-bapak ya. Ini aku bilang, karena aku pernah belajar tadi ya, menengok orang-orang di TV yang ngaku punya ilmu itu, di kalangan orang yang punya ya Pak ya, itu apa ya, warnanya aja nggak ada dia punya gitu loh. Apalagi yang di TV-TV. Karena tirakat ilmu wilayah itu Pak, bukan hal yang mudah kalau benar dia punya. Makanya saya bingung. Kalau mau percaya dukun, carilah dukun yang juga benar-benar apa? Sakti, bukan dukun yang abal-abal gitu. Nah, yang terkenal-terkenal ini rata-rata apa? Abal-abal itu Pak. Sama kiai yang terkenal juga kayak saya ini abal-abal kan gitu ya. Kiai yang original, genuine itu biasanya apa? Duduk di rumah mengabdi kepada Allah SWT. Kenapa? Karena sudah di hatinya keyakinan akan Allah itu mengalahkan segala-galanya. Nah, gitu ya. Yuk kita tinggalkan segala jenis praktek yang berhubungan dengan apa tadi? Jin, penggandaan uang, mencari uang yang mistik-mistik, jangan ya Pak ya. Semoga Allah jauhkan kita. Terima kasih Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang piutang boleh. Kalau kita tentang yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita hutang kebal? Kita berdoa bagaimana? Terima kasih. Baik. Warahmatullahi. Bapak yakin nggak kalau Allah bisa bikin error itu sistem bank itu Pak? Yakin nggak? Udah. Kalau bank malah semoga namaku memang agak lucu dan agak konyol kedengaran ya. Tapi kelucuan dan kekonyolan ini karena kita yakin Allah Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Tiba-tiba error Pak sistem BSI atau BCA se-Indonesia. Mengakibatkan ada 121 nama hapus hutangnya. Termasuk hutangmu nanti Pak. Makanya bermainlah di wilayah yakin akan kekuasaan Allah. Pak, saya ini nggak punya uang. Pulang dari Mekah, pengen bikin pesantren gratis. Saya datang ke beberapa guru, dia bilang, pelajarilah ilmu yakin kepada Allah. Sekarang pesantren ini ada di Desa Citaim, bisa Bapak datang. Dan sampai hari ini pesantren ini gratis. Dari mana duitnya? Saya hanya minta, ya Allah, aku butuh uang sekian ya Allah. Ada anak yatim sekian di sini ya Allah, ada guru sekian yang harus digaji ya Allah, ada listrik yang harus dibayar. Aku benar-benar hanya minta tolong padamu ya Allah. Tapi tentu ketika saya berdoa sendiri itu bukan kayak gini caranya. Tapi kalimatnya begitulah kira-kira. Karena saya nggak pernah tanda tangan nama siapa, ente jadi notur saya, kau jadi ini ya, nggak ada Pak. Sahabat saya yang mau bantu saya, ayo, nggak mau bantu juga menjadi sahabat saya, tidak apa. Tidak pernah, tapi makin kesini makin banyak sahabat-sahabat yang sudah
mengenal, berkenalan dengan kita, ngobrol dengan kita, ngopi dengan kita, datang ke pesantren, akhirnya ikut berpartisipasi. Dan itu semua berawal dari doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Jadi, wah, kalau saya ceritakan, Pak, luar biasa. Dan itu modalnya apa? Saya bilang saya yakin, seperapat yakin juga saya belum, Pak, sebenarnya. Cuman seperapat yakin yang saya punya ini saya gunakan benar-benar meminta kepada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tapi saya ceritakan ya, bukan saya konyol juga ya Allah, begitu tidak. Saya ternak kambing. Ya. Kambingnya ada kambing perah. Kita jualan susu kambing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berlangganan susu kambing boleh ngubungin kami nanti ya. Iya, sekarang iklan aku gara-gara ini. Kita jualan akikah. Yang mau akikah boleh. Jualan kurban. Mudah-mudahan tahun depan Masjid Agung Discover Resident beli kurbannya ke kita semuanya. Gitu kan? Gitu. Dan saya akan doakan nih. Mulai hari akan doa, ya Allah, siapapun nanti panitia Masjid Agung Discover Resident, lunakkan hatinya ya Allah. Supaya deal kambing sapi ke Ruhawa kan gitu. Loh, saya Pak selalu begitu nih. Saya datang ke masjid mana mau lobby, saya minta sama Allah, ya Allah, aku ini sedang usaha ya Allah. Keuntungan semua ini Engkau tahu, aku alihkan semuanya untuk anak-anak yatim ini ya Allah. Tolong lunakkan hati mereka ya Allah. Memang harga kami sedikit lebih mahal ya Allah. Tapi kalau kau lunakkan hati orang itu ya Allah, jadi ini barang, gue bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu aja Pak mainnya. Coba Bapak bilang BCA tadi, kebayang nggak Pak, pengurus masjid ini kan macam-macam kepalanya kan? Ada yang begini, ada yang begini. Datang nanti laporannya, Pak Salman, ini kita masih diskusi. Udah Pak, saya makin banyak rokaatnya itu. 2 rakaat salam, ya Allah, aku tahu ya Allah, Engkau mampu melembutkan hati yang belum setuju itu ya Allah. Setujukan ya Allah gitu. 2 rakaat sholat, ya Allah, 2 rakaat, ya Allah. Akhirnya dapat telepon, udah deal Salman. Alhamdulillah ya Allah. Tapi jujur juga, aku kan minta, aku bilang kayak gini, ya Allah, semua keuntungan bersih dari proses ini, aku bikin untuk anak yatim. Maka saya nggak berani Pak ngambil itu. Bapak boleh ke Rohamat tanya, Salman ngambil nggak itu? Tanya aja. Karena saya saat berdoa bilang, ya Allah, ini keuntungan bersih ya, sudah operasional keluar semua. Ini untuk pesantren ini ya Allah. Bantu saya ya Allah. Maka sesudah selesai prosesi, saya takut Pak. Sebenarnya sesudah clear untungnya, pengen juga kita dapat sikit-sikit lah. Ya kan? Minimal buat beli lontong Medan sebulan bisa kan enak ya kan? Tapi karena kita doa itu tadi, nggak berani kita Pak. 0,1% pun saya nggak berani. Saya bilang sama panitia itu kalau laporan petuk buku, semua keuntungan bersih taruh untuk keperluan pesantren. Tapi yang kerja, yang apa, yang itu diberikan haknya masing-masing. Jadi bisa Allah menghapus, errorkan sistem bank itu Pak, bisa. Asal yakin. Sekarang Pak, Bapak nanti boleh pelajari nama saya, pelajari kebutuhan pesantren. Itu nggak nyambung Pak, antara penghasilan saya dengan kebutuhan pesantren. Itu nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung sama sekali. Boleh nanti Bapak ingin pelajari, silakan. Rohama Al-Fajar nama pesantrennya di Desa Citayam, pelajari. Itu semakin Bapak pelajari, semakin Bapak bingung, ini dari mana duitnya? Aku aja bingung dari mana duitnya Pak. Tapi karena ini urusan anak-anak yatim, ya saya yakin, ya Allah, aku minta padamu ya Allah. Tapi kalau sudah berdoa, gini Pak, Bapak tahu teori kepepet kan? Maling kalau kepepet, tembok 3 meter kelompat nggak sama dia Pak? Lompat. Pelajarilah filosofi kepepet ini. Berdoalah kepada Allah
seperti seorang maling yang kepepet bisa lompat 3 meter. Kalau kayak gini tadi nggak masuk itu doa, Pak. Karena saya hanya mencontohkan. Kalau lagi berdoa, ya memang gestur kita, kepala kita, hati kita, mata kita, rintihnya bahasa kita, ya kita bilang, ini aku nggak bisa lagi nih, kecuali hanya engkau gitu. Nah itu kan masing-masing kita punya cara lah itu. Ya buktinya kan istrimu udah naksir sama kau kan, gimana dulu kau menaklukkan dia itu kan gitu. Pakai gitulah kira-kira gitu. Jadi kalau berdoa itu mainkan ini, badan ini main ini semua. Pikiran dimainkan, hati dimainkan, bahasa dimainkan, mata kita pun dimainkan. Kepala kita pun menunduk, mendongak bagaimana dimainkan. Sehingga yakin, yakinnya jadi itu barang insya Allah, Pak. Jadi hutang ke bank itu pun jadi apa? Atau nanti Allah nggak bikin error, Pak. Kau minta, ya Allah errorkanlah bank ini kan gitu ya misalnya. Allah lihat nih bocah, nggak mungkin lah dierrorkan ya kan gitu ya. Akhirnya Allah datangkan orang atau datangkan rezeki atau apa, lunas hutang. Saya kira kita pernah lewat dari lubang siksaan hutang. Ketika Allah luluskan, cobalah lihat betapa ajaibnya cara Allah membantu kita menyelesaikan hutang kita. Sebenarnya belajar aja dari situ, Pak. Kalau saya ingat-ingat hutang yang ini lunas bagaimana, hutang yang ini lunas bagaimana, saya langsung bilang apa? Ya Allah, nggak akan ragu lagi aku ya Allah. Emang proses hutang kita lunas kan macam-macam kan? Nah itu sudah pernah Allah buktikan kan? Ayo minta lagi kayak gitu, pasti Allah beri lagi. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi Pak Ibu, satu lagi, oke. Yang mana ini jadinya? Siap, baik. Ya. Ya. Nah, khatam Quran berarti. Iya. Mainkan 7 kali Pak, biar 2 kali khatam. Boleh. Saya tambah Pak. Bapak boleh mengulang-ulang kul huwallah itu seberapa kali pun Bapak mau. Nggak ada masalah. Iya, nggak apa-apa. Nggak, boleh juga Yasin, boleh. Yasin itu keren juga ini ya. Yasin itu bukan buat orang mati aja ya. Yasin ini kalau nanti kita sampai nanti tafsirnya Yasin itu disebut sebagai qalbul Quran, inti sari Al-Quran ada di Yasin gitu kan. Jadi bukan berarti untuk orang mati. Walaupun kita biasa membacanya untuk orang mati, karena Nabi bilang juga bacakanlah Yasin untuk orang yang sudah meninggal atau menjelang meninggal. Tapi bahwa Yasin boleh dibaca buat yang lain boleh. Misalnya anak kita akikah baca Yasin boleh. Ada orang ngelamar sebelum lamaran supaya berkah baca Yasin boleh gitu ya. Sholat kalau kuat 1 rakaat baca Yasin boleh gitu. Iyalah pasti, karena nggak ada orang yang mau Pak. Kan aku bilang tadi, orang rata-rata maunya sholatnya apa? Ringkas, pendek. Nah, ya nanti dibicarakan lagi sama bini berdua lah. Abang. Boleh. Nabi Muhammad SAW, tapi gini Pak ya, saya tidak sarankan di sholat fardu, karena Nabi Muhammad SAW bikin di sholat tahajud. Nabi itu kalau sholat tahajud,
Rakaat pertama sesudah Al-Fatihah Al-Baqarah. Lebih panjang dari Yasin kan? Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat keempat An-Nis 3 An-Nisa. Rakaat keempat apa? Al-Maidah apa? Al-A'raf apa Al-An'am. Sampai Bunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha yang tadinya mau berjamaah dengan Rasulullah memisahkan diri, nggak tahan. Nah, itu ya. Jadi bolehkah kita sholat baca surah Yasin lengkap sesudah Al-Fatihah? Boleh. Itu asalkan kuat saja. Tapi saya sarankan itu di sholat sunnah. Ya, kalau sholat fardu, takut aku nanti sholat maghrib misalnya, rakaat pertama Yasin, azan Isya belum selesai maghrib, takut aku gitu nanti kan. Maka kalau fardu sholatnya yang ya paling panjang-panjang Sabbihisma Rabbikal A'la misalnya, karena kan sholat fardunya ada waktu gitu ya. Kalau sholat sunnah, oh udah mainkan Pak, Yasin kita baca. Kalau Bapak sudah terbiasa sholat dengan surah-surah panjang, di tahajud mainkan itu Pak ya. Semoga ini yang hadir ini semua sudah ahli tahajud semua ini ya. Gitu Pak ya. Cukup ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Semoga diberkahi Allah SWT. Semoga panjang umur, semoga sehat selalu, rezeki Allah mudahkan, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh solehah. Ala hadhihi niyyah likun salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.